Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Nurianti, peserta pekerti di Universitas Bengkulu. Saya berasal dari Politeknik Akademik Palembang. Hari ini saya akan menampilkan tes terakhir mengenai video pembelajaran di dalam kelas. Silakan saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata kuliah kita di Indonesia. Untuk memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, mendapat keberkahan, baiknya kita mulai baca dulu. Mulai ketua mungkin. Duduk siap, gerak. Untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, lebih baik kita berdoa kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Gerak, lima. Gerak. Pagi. Kondisinya bagaimana hari ini? Sebelum memulai, saya akan memberikan motivasi. Jadi bukan motivasi, semangat ya, semangat pagi. Saya akan memberikan pandu, ya baru saya cari, ya, yaitu jalan-jalan ke pasar pagi. Beli asam dan juga basah. Mari kita telusuri lagi ragam metode kimia analisa. Hari ini pertemuan ke-14, maka sebelumnya biasa saya akan memulai terlebih dahulu. Jadi biar saya tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini. Windy, Irsi Dwi, Vigo, Dian, Rizky Trisna, Jules, Riko Saiful, Muhammad Fadlan Mahardika, Mareka, Aiga, Samir, Nandari, Anju, Nando, Sulis, Devi Dwi, Satria Perdana. Semuanya hadir dan semuanya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, mengulas dari pertemuan ke-13 kemarin, ya, saya akan mengaplikasikan. Artinya apa? Setiap ilmu yang dipelajari di kampus itu akan teraplikasi di dalam dunia kerja, khusus di industri. Nah, hari ini saya akan menjelaskan dari materi kemarin, saya aplikasikan apa peran dunia analisa terhadap industri media, ya. Jadi jangan soalnya kita belajar tapi nggak tahu aplikasinya mana, gitu ya. Ini saya jurusan juga, tapi nggak tahu analisanya apa khususnya. Jadi orang kalau mau melakukan suatu proses, maka akan melakukan analisa terlebih. Apa yang dianalisa? Yang pertama adalah kualitas, ya. Yang kedua adalah kuantitas. Kuantitas ini kaitannya sama dengan analisa, ya. Oke. Jadi pertemuan 14 ini adalah peranan kimia analisa dalam karakterisasi minyak bumi dan produk turunannya. Ada turunannya. Apa artinya? Jadi suatu minyak bumi akan turunan itu menghasilkan suatu produk. Ya. Yang kita tahu bahwa produknya akan menjadi apa? Siapa yang tahu produk minyak bumi akan menjadi apa? Salah satunya plastik. Oke, terus plastik, BBM benar. Kemudian sampai benar gas, ya. Jadi ada bisa jadi polipropilin, yaitu plastik, kemudian bahan bakar gas, minyak, ya, maksudnya, kemudian bahan bakar gas. Oke. Lalu setiap yang namanya pengajaran pasti punya tujuan, ya kan? Pasti punya tujuan. Dan mungkin pembelajaran itu tidak ada tujuan, ada capaian yang
yaitu saya melihat apakah mahasiswa itu memahami apa yang sudah saya ajarkan. Ya, misalnya nih, ini analisa secara teori, karena ada dua, ada secara praktek yang kita lakukan praktikum, kemudian secara teori lalu kita aplikasikan. Kemudian ada rencana pembelajaran saya, ya saya baca terlebih dahulu, sebentar. Coba saya minta indikator penilaian. Indikator penilaian yang pertama adalah ketepatan menyebutkan apa peran kimia dalam pengujian tugas. Ya. Kemudian ketepatan dalam apa itu pengelompokan. Oke. Kemudian yang ketiga ketepatan mendefinisikan proses investigasi, klasifikasi dan kepastian yang kedua. Oke. Berikutnya adalah indikator penilaian saya ketika kalian sudah memahami apa materi saya nanti, ya. Ada beberapa penilaian yang saya kasih, yaitu ada tentang kerja, yaitu absensi kalian yang sudah saya lakukan pertama kali adalah nilainya 10%, ya. Kemudian partisipasi dalam diskusi, nanti akan saya soal diskusi karena ini adalah pertemuan 14, next 15 terakhir, pertemuan terakhir sebelum puas, itu akan saya kasih momen diskusi. Saya akan bagi kelompok, satu kelompok 3 orang, ya, akan saya kasih data secara evaluasi minyak bumi. Kalian diskusikan dari data tersebut itu termasuk dalam klasifikasi minyak bumi seperti apa. Oke? Yang kedua, setelah kalian membaca evaluasinya, kalian memilih ketepatan analisa kasus. Bagaimana kalian menganalisa kasus pada sampel minyak bumi. Kemudian tugas selanjutnya. Jadi ada penilaian secara kelompok per tim sama penilaian secara individu. Oke. Nah, ya, minyak bumi ada nama lainnya yang disebut dengan hidrokarbon. Kenapa? Jadi minyak bumi itu ada istilahnya beberapa definisi. Ya, jangan sampai nggak tahu. Kalau orang yang bertanya itu bukan orang kimia, orang tambang, dia akan menjawab seperti ini. Minyak bumi merupakan sumber energi yang berasal dari bahan organik. Ya, itu orang tambang yang akan bilang seperti itu. Kenapa? Itu bahasanya. Nah, orang tambang tahunya minyak bumi itu adalah dari fosil terbentuk, kemudian terakumulasi di dalam batu reservoir. Itu dalam bahasa orang tambang, bahasa orang itu. Ada istilahnya fosil, ada istilahnya transisi, ada istilahnya terakumulasi, ada istilahnya terendap dalam batuan reservoir. Bu, apakah anak lab hanya kerja di bagian besar? Oh tidak, tidak sama sekali. Kenapa? Setelah ini ada istilahnya eksplorasi eksploitasi, benar nggak sih? Benar, ya. Orang tidak akan melakukan eksploitasi. Eksploitasinya apa? Ayo bahasa lapangan. Pengambilan atau pengangkatan minyak bumi dari dalam bumi, ya. Benar nggak? Itu harus eksploitasi. Orang tidak akan bekerja, orang PP ya, produksi, istilahnya produksi, tidak akan bisa kerja kalau orang lain tidak menyatakan di bagian eksplorasi masalah kualitas.
Kenapa? Banyak orang lab itu kerja di offshore. Ya, kenapa bisa dia kerja di offshore? Apakah di mana lab ada pengujian sampel sebelum dikirim? Maka orang TP itu tidak bisa kerja tanpa adanya arahan dari orang lab. Contoh apa? Rumah sakit, dokter, udah berapa lama sakit? 3 hari, udah enggak? Cek lab, orang lab udah kerja. Dan kita orang kasih apa? Orang yang rawat, dokter kerja, udah enggak? Maka analisa minyak bumi itu adalah tangan yang paling paham nggak? Jadi habis dari sini, pikiran kalian cuma kerja nyari bagian lab, bagian laboratorium, bagian analisa, bukan sama sekali. Kalian tidak hanya terpaut di daerah lab saja, kalian bisa bagian offshore, kalian bisa bagian laboratorium, kalau kalian cuma di laboratorium. Kalau nggak poin tadi, kualitas, ini hubungannya kemana? Kimia, analisa. Lalu latihan lagi, ini katanya yang mengajar bahasa ini bahasa lokal, lalu bahasa kimianya main kan kalau saya orang di lapangan saya tes, oh ya apa kalau yang kadang-kadang kita yang punya prodi aja kan apa sih minggu sini saya tahu kuliah di mana nih siapa dia yang tahu bingung apa yang bingung nggak saya tanya, bingung nggak? Bingung. Padahal kalau kita secara kimia mengeluarkan bahasanya senyawa hidrokarbon kompleks yang terdiri dari unsur hidrogen dan unsur karbon serta ada senyawa induktif. Makanya kenapa hidrokarbon? Tahu nggak? Karena ada unsur di situ, ada unsur hidrogen, ada unsur karbon. Ya, masih ingat nggak apa perbedaan senyawa sama unsur? Tadi saya bilang ada senyawa, ada unsur. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Nah, oke sulis. Kalau unsur itu satu dari satu atom, kalau senyawa itu gabungan dari beberapa atom. Oke. Contohnya adalah C. Ini unsur. Hidrokarbon Hc. Ini senyawa. H ini unsur. Ada O ini H2O jadi senyawa. Berarti nggak ada sini. Oke, jadi kalau orang yang tes orang lain, ya bahwa dia adalah senyawa hidrokarbon yang terdiri dari unsur hidrogen, unsur karbon, dan disertai dengan senyawa yuritis. Apa yuritis? Nih, ya, Bu tadi kan ibu punya bumi hidrokarbon, sekarang petroleum. Yang mana konsistennya Bu? Ada banyak. Di lapangan lagi, orang punya apa? Oil, bener nggak? Nanti dibawa lagi ke lab, namanya apa? Minyak mentah. Oh berarti banyak? Iya, banyak sekali. Ada yang namanya minyak. Bener nggak? Nanti ada produk baru lagi namanya energi terbarukan, nggak ada lagi nama kayak gini. Beda. Jadi petroleum itu bahasa dari kata anak eksplorasi. Petro itu bahasa petrologi, petrografi itu gabungan. Jadi saya katakan dia terdapat dari banyak reservoir oil. Benar nggak? Jadi kalau petroleum, petrogas itu dari kata petrogas. Gak usah apa-apa. Kalau sekarang gini istilahnya hidrokarbon. Sama kamu sama. Nanti ada orang yang petrol oil sama juga. Paham? Ya. Nah, minyak bumi secara fisiknya dia adalah cairan kental, coklat pekat, kehitaman dan juga terbakar. Jadi jangan bilang apa sifat fisiknya dari minyak bumi? Hitam, enggak.
Dia ada yang hijau-hijauan, hijau hitaman, ada yang kecoklatan pekat, beda. Ya. Kemudian dia merupakan sumber daya energi yang harus mengalami proses pengolahan untuk memperoleh produk. Ya, ada proses di dalam yang ini yaitu adalah tahapan ya, mencari, namanya eksplorasi. Sudah mencari, lagi mengangkat apa namanya produksi ya. Kemudian pengolahan, kemudian pemasaran. Sampai sini yang mau bertanya? Oke, saya lagi dulu. Ya, tadi saya bilang dia terdiri dari hidrokarbon. Ya, ada non hidrokarbon. Artinya kalau dia non hidrokarbon adalah senyawa yang tidak dibutuhkan atau yang disebut dengan senyawa kritis. Apa contohnya? Sulfur, nitrogen. Coba Aju, apa aja non hidrokarbon? Nitrogen, Iya. oksigen, vapor. Nah, itu adalah senyawa-senyawa perusak. Lalu kalau seandainya ini tidak dibuang, apa yang terjadi? Nah, dia akan mengalami proses mengganggu proses pembuatan produk. Ya. Jadi kalau hidrokarbon, apa itu parafin, olefin, aktif, aromatik? Itu jelaskan karena dalam jenis lainnya ya. Jadi tahu nggak kenapa yang bumi warnanya hitam pekat atau kecoklatan? Karena dia bentuk karbon yang membuat warnanya jadi itu. Kenapa dia menjadi bahan bakar? Karena dia ada kandungan hidrogen. Makanya batu bara juga namanya adalah hidrokarbon. Kenapa? Sama dia sama-sama dari fosil. Ya, sama batu bara juga hitam. Dia juga bisa jadi bahan bakar karena dia ada kandungan hidrogen sama karbon. Ya, maka tugas dari orang analis adalah mengukur seberapa banyak kandungan karbon, seberapa banyak kandungan hidrogen, seberapa banyak kandungan hidrogen, baru bisa kalian ambil. Seandainya hasil ketika diperiksa itu hanya 65%. Impurities ini misalnya senyawa kloter ya, sekitar 30 berapa gitu? 35 ya. Maka ini tidak jadi dieksplorasi. Kenapa? Banyaklah yang terbuang ketimbang yang diambil. Yang harus kalian cari adalah minyak bumi dengan kadar 85% ke atas untuk bisa kalian tahu menjadi bahan. Itu tugas orang yang analis, ya. Jadi jangan berpikir oh ini cuma nilai aja, enggak sama sekali bisa menggunakan. Kalian yang bisa menggunakan apakah ini minyak bumi yang layak ambil, apakah minyak bumi ini yang tidak layak untuk kita ambil. Kualitas minyak bumi itu yang dioksida bu, otomatis banyak kandungan air nggak? Iya. Tapi pertanyaannya apakah dia bersatu? Ya, minyak sama air itu tidak bersatu. Ada proses apa namanya? Proses apa? Proses pemisahan dan produksi. Produksi tadi udah tahu ya? Ya, benar nggak? Produksi. Yang pertama apa? Tiga fase: air, gas, minyak, air. Benar nggak? Dapat semua dia bukan itu, ada airnya, dia ada minyaknya, ya. Dia bisa dengan sendirinya menggunakan alat apa? Bisa, ya. Bisa kan? Nanti yang gas dimasukkan ke dalam storage, tangki juga bisa air menjadi water. Dia akan menginjekkan minyak dari dalam menuju ke atas.
Bisa? Oke. Nah, sekarang ada bentuk sifat fisik dari minyak bumi. Ya, ada bentuk fisik dari minyak bumi. Yang pertama, ada yang namanya minyak bumi. Banyak yang mengandung gas, sedikit residu, biasanya berwarna coklat. Jadi orang ketika membakar minyak, begitu kalian tahu analisa secara fisik ya, secara visual, oh warnanya udah coklat, ini pasti banyak kandungan gasnya. Ya sebenarnya kalian analisa lebih banyak cara analisa kimia ya. Kemudian warnanya ini sedang minyak sedang berwarna coklat. Oh tadi ini ya. Kemudian ada lagi yang hitam pekat. Yang minyak ketika kita taruh dalam ruangan dia dibentuk beku. Pernah nggak lihat kayak gitu? Pernah ya? Bawa dari lapangan, warnanya hitam pekat, dimasukin ke dalam lab, beku dia. Itu namanya minyak berat. Ya. Kemudian sampai sini dulu yang mau bertanya, boleh silakan. Sampai sini. Boleh silakan yang mau saya baca, boleh. Gambaran secara lebih tepatnya ya. Karbon yang diharapkan adalah 83 sampai dengan 87%. Biasanya kalau karbon sudah mencapai 87 biasanya hitam. Ya. Hidrogen, unsur yang memiliki kandungan H itu akan menjadi berbeda. Contohnya air. Pada benar air, tenaga pembangkit listrik dari air. Bisa hidrolistrik namanya ya. Kemudian unsur nitrogen, sulfur, logam, oksigen semuanya ada. Bagaimana cara kita untuk meminimkan kondisi biar dia berkurang? Paham? Sampai sini boleh ditanyakan? Oke, saya lanjutkan. Nih, kalau pengen mudah gampang, bagaimana kamu tahu jenis dari yang namanya adalah warna parafin, oke, ya. Jadi inilah yang tahu itu seorang. Kenapa? Orang analis yang harus tahu bagaimana jenisnya, apakah dia parafin, apakah dia nafkin, apakah dia aromatik, apakah dia elektrik. Itu adalah jarang, ya. Nah, yang banyak itu adalah aromatik. Kenapa? Nih. Dapat meningkatkan angka oktan pada produk bensin. Bensin itu paling banyak yang dicari orang, benar nggak? Benar. Sampai bensin itu di-upgrade banyak. Dia jadi pertalite bisa, dia jadi pertama plus ya, karena dia di-upgrade. Nah, makanya minyak bumi yang berjenis aromatik biasanya agak sedikit lebih rendah. Karena dia menghasilkan produk yang dijual lebih banyak. Oke? Ya. Senyawa hidrokarbon mempunyai inti benzena atau lebih benzena itu berapa? C6, benar nggak? Benar nggak C6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, benar nggak? Ya, C6H. Oke. Nah, coba nanti berdiri baca mengapa sulfur belerang itu harus kita hilangkan. Silakan berdiri baca. Kenapa sulfur belerang itu harus kita hilangkan? Karena yang pertama itu bersifat asam, berbau tidak sedap dan korosif pada produk pengolahan. Yang kedua, racuni katalis pada proses cracking. Yang ketiga, menyebabkan pencemaran udara. Yang keempat, contoh senyawanya yaitu hidrogen sulfida H2S, perkaptan RSH, belerang bebas atau
bidat, isu bidat, dan biopel. Oke. Korosi, siapa yang tahu? Korosi. Apa ya korosifnya? Oke. Mekah. Jadi ini. Kenapa daerah itu harus dihilangkan dari komposisinya ini? Karena ketika ada daerah, dia akan mengalami proses penyimpanan. Storage itu kan dari besi. Ketika besi terkena dengan asam kan jadi karat, ya. Karat itu namanya korosi dalam bahasa lainnya itu dalam korosivitas. Kalau penguapan bola kualitas, ya sifat penguapan dari bahan, ya. Nah, kemudian dapat meracuni katalis pada proses cracking, Vico, katalis sebenarnya enggak? Oke, lupa. Vigo yang buat katalis itu apa? Vigo katalis apa? Oke, nah, jadi katalis adalah suatu senyawa yang bersifat untuk mempercepat reaksi tanpa menyebabkan reaksi dengan zat yang bereaksi. Benar ya? Itu katalis. Kemudian oksigen sama, dia bersifat asam, ya. Kemudian yang paling bahaya, ini coba kalian baca, ya. Yang paling bahaya jika terkandung dan kenapa alasannya? Coba. Yang mana? Semuanya enggak sih? Iya ya. Contohnya nitrogen itu dapat terjadi pembentukan gam, mempengaruhi kestabilan warna. Kita kalau mau beli bahan bakar di ecer itu warnanya suka berubah ya. Iya betul. Berarti ada kandungan nitrogen di dalamnya, dia bisa jadi dia terkontaminasi. Siapa yang paling ingat apa definisi kontaminasi? Nah, apa itu kontaminasi? Orang laboratorium pasti sangat mengenal kontaminasi. Apa kontaminasi? Apa? Maksudnya satu zat yang tidak diinginkan. Maksudnya satu zat, hanya satu zat saja. Atau benda. Terus udara bisa nggak dari situ? Bisa. Jadi apa? Kontaminasi apa? Hah? Rusaknya suatu sampel karena adanya zat lain sehingga mempengaruhi kualitas. Ingat ya, kalau kontaminasi itu pasti rusak. Kontaminasi itu pengaruhnya buruk, gitu ya. Makanya zat itu nggak boleh disimpan terlalu lama karena akan kontaminasi. Ya, nasi tuh tiba-tiba kok bisa basi ya. Apa pengaruhnya? Padahal nggak dikasih apa-apa. Lagi ada reaksi kimia. Kemudian metal, baca pentingnya, menyebabkan pembentukan kerak dan menemukan kiam bensin. Padahal tadi saya bilang bensin itu kuantitasnya harus banyak karena banyak pembentukan. Sedangkan dia kalau ada metal turun, jadi dia mengurangi kuantitas. Siapa yang tahu perbedaan kualitas kuantitas? Apa perbedaan kualitas sama kuantitas? Di kalau ditanya orang, kalian belajar nggak ada rasa kualitatif sama kuantitatif? Iya belajar. Apa rasa kualitatif sama kuantitatif bedanya?
Iya. Kualitas kondisi. Oke. Jadi kalau dia kualitas, dia itu melihat kondisinya. Kalian pernah dengar nggak? Ini apa namanya kaitannya ini jenisnya kualitatif atau kuantitatif? Pernah mendengar gitu ya? Ini kalau yang kalian analisa ini secara kualitatif atau kuantitatif sih bingung. Gimana cara membedakannya? Ingat, kalau dia kualitatif, dia harusnya berupa deskripsi secara teoritis. Menurut teori A, menurut teori B itu secara kuantitatif. Tidak ada angka, tidak ada data yang disajikan. Tapi kalau dia kuantitatif, diagram, tabel, ya, perhitungan, data, itu yang bisa melakukan. Jadi Bu, kalau kami menganalisa minat itu Bu, kami itu termasuk analisa apa Bu? Yang kuantitatif. Kenapa? Karena ada jumlahnya, karbonnya berapa konsentrasinya, hidrogennya gimana, analisa hidrolitisnya seperti apa, paham? Ya, jadi itu berbeda. Kalau kualitatif dia menjelaskan secara teori saja, deskripsi, gambaran, namanya kualitas. Kualitas itu kondisi. Bagaimana sih kualitas baju yang kamu beli? Bagus. Lalu tanya, berapa harganya? Berapa banyak kamu beli? Kualitas. Paham di sini ya? Oke. Sekarang ada istilah evaluasi minyak bumi. Ada istilah evaluasi minyak bumi. Ya. Apa? Ada istilahnya crude assay. Ya. Crude itu minyak bumi. Assay adalah melihat bagaimana mengevaluasi. Ya. Kegiatan laboratorium kualitas minyak bumi dan kuantitasnya. Ada istilah kuantitas fraksi. Pernah dengar kata fraksi ya? Pernah nggak fraksi? Ya tes. Pernah nggak ada istilah fraksi? Fraksi. Ada ya? Oke. Kalau fraksi itu yang dilihat berapa banyak dia dikasih kuantitasnya. Ya. Setelah dari kuantitas baru kita melihat kualitas. Bagaimana fraksi gasnya? Apakah bagus? Bagaimana fraksi bensinnya? Ya, itu namanya mengevaluasi hasil yang akan nantinya menjadi analisa. Biasanya kalau kita analisa hasilnya tapi itu habis kalian analisa hasilnya dan saya akan jawab dia. Kalian langsung membuat report. Jadi kalau kalian kerja lagi di laboratorium, setiap hari kalian akan mereport hasil kerja kalian. Apa yang kalian analisa? Berapa hasilnya? Ya. Orang kerja di dalam laboratorium itu pasti selalu membuat laporan. Apa isi laporan? Menganalisa apa? Ada istilah analisa rutin ya. Analisa yang setiap hari akan kalian kerjakan. Analisa yang akan menghasilkan data, dia nantinya akan kalian evaluasi. Sampel A hari ini bagus. Setelah terkondisi disimpan, berubah, kualitasnya. Coba laporan. Paham? Oke. Hasil evaluasi minyak bumi merupakan sumber data yang bermanfaat dalam kegiatan pengolahan. Jadi orang pengolahan itu menerima dulu report dari orang. Paham? Jadi kalau orang lapangan menerima report dari orang lain untuk melakukan penambangan, untuk ngambil, untuk ngebor. Kalau sudah dibawa ke dalam driver, dia dulu RN benar-benar rek ke R3 ya, udah dianalisa, udah dilihat kualitasnya, diolah. Ternyata banyak ya.
Kemudian ada istilahnya peningkatan nilai daya bumi. Apa maksudnya peningkatan nilai daya bumi? Pernah mendengar istilah daya bumi? Apa daya bumi? Minyak bumi ini jelek, gabung, jangan dibuang, gabung itu sama ini, jadi hasilnya bagus. Ya, ini makanya perlu analisa. Yang ini minyak bumi ini begini kualitasnya, yang ini kualitasnya kayak gini, oh yang ini 30% aja pakai 70%. Blend. Itu namanya blend. Oke, yang terus sini ya. Oke. Nah, ada istilahnya sistematika. Evaluasi bumi apa sistematika? Apa artinya sistematika? Susun secara sistem, ya. Yang pertama adalah analisa pendahuluan. Kalian analisa jenisnya tadi apa? Api, napi. Sudah itu dilakukan apa? Proses pemotongan fraksi. Ya. Kemudian ada neraca massa. Apa neraca massa? Seperti bumbu kecap. Apa bumbu kecap? Sigma masuk sama dengan sigma. Apa maksudnya? Ketika minyak bumi dimasukkan misalnya 100 liter, dia akan menghasilkan berapa banyak produk? Ngerti kan? Kan awalnya minyak bumi nih, nanti dimasukkan ke dalam CDU, distilasi, dimasak. Berapa? 100 liter berapa produk yang terhasil di sini? Oh ternyata banyak minyak, berarti terjadi losis. Apa losis? Hilang. Makanya saya tahu penyebabnya. Itu biasanya orang belajar apa? Kimia ya, yang belajar tentang losis, kemudian volatilitas di dalam minyak bumi, ya. Ini tadi Bu ya, saya masukkan bahan bakar ini full 1 botol 120 ml kan. Kok tiba-tiba berkurang? Ya, karena sekali dengan kenapa Mas? Dia artinya thermal bisa menjadi penyebab terus. Benar nggak? Kemudian analisa lengkap. Apa analisa lengkap? Sifatnya, kualitasnya, yang kayak teknologi misalnya kita buat apa kemarin biodiesel. Kita uji apa? Serat indeks. Kita uji apa? Plus poin, ya. Kemudian adalah pengolahan data dan laporan. Ya, kita olah data. Yang paling penting kemarin sih pengolahan data. Jadi emang baik dengan laporan. Ya, nanti sampai sini. Jadi kalau nanti masuk kerja wajib bisa buat laporan. Ya. Nah. Ada analisa sifat fisiknya yang dia punya, ya. Ada sifat permukaan. Kenapa kok disebut dia sifat permukaan? Bagaimana dia dibongkar untuk mengadili? Jadi minyak bumi itu pernah nggak ada minyak bumi? Pernah nggak ada minyak bumi? Mobil nggak ada. Tadi ada. Dia diajarkan menggunakan pipa. Panjang ya, dia menunjukkan di mana, lanjut dia produksi di mana ini. Ya dia. Kemudian, nah, pompa kayaknya sama, viskositas. Apa viskositas? Sifat kekertabannya terlalu tinggi dan mengangkat. Benar nggak sih? Semakin tinggi kegagalan viskositas, semakin mengangkat dia. Nggak ngalir dia. Apa yang dibutuhkan? Dari orang. Kan suka ada pertanyaan ini saya caranya. Ini ada minyak bumi. Coba kamu rapet.
sabun di sekolah tersebut untuk menuangkan yang dilakukan proses. Pada saat itu untuk mengalir, maka akan tindakan kalian akan berlaku. Hah? Apa? Mau diuji juga nggak bisa kan? Karena dia nggak bisa jawab, misalnya dia minyak berat. Apa? Kalau susu engkau manis, kamu akan kamu panaskan, lebih panaskan dia. Karena panas akan mengurangi tingkat viskositas. Benar nggak? Pernah mendengar kata heater, boiler, semuanya itu pemanasan. Kenapa lupa itu? Pada saat kamu membawakan nomor 1, kemana kamu dipanaskan? Artinya thermal, suhu itu mempengaruhi laju air. Benar nggak? Benar nggak? Ya, semakin tinggi viskositas, semakin kecil laju aliran. Semakin rendah viskositas, semakin cepat laju aliran. Apa contohnya air? Ya minum, nggak ada viskositasnya, sangat rendah. Laju aliran di mana? Lancar. Dan berbeda aliran di dalam pipa sama aliran yang terbuka. Beda ya. Ada pengaruh udara, ada pengaruh air, angin, pengaruh lagi. Kemudian sifat penguapan. Kenapa ya Bu minyak bumi itu atau bahan bakar itu terkait pasti dengan sifat penguapan? Nah, jelas karena dia memiliki sifat panas. Tapi bahan bakar ya, kalori wajar. Jadi pernah ada satu dosen penguapannya bahan bakar itu tinggi. Maka jangan kondisi bensin di siang hari tadi. Kenapa? Uap dia panas. Maka istilah dia katanya di pagi hari. Katanya itu. Karena kondisi mesin juga belum terlalu panas. Kemudian bahan bakar juga belum terlalu kena cahaya ya. Makanya kita lihat SPBU itu penyimpanan bahan bakarnya karena dia lama dan sifat. Kemudian sifat kebersihan. Pasti kaitannya sama yang kritis, belerang, pada kain, garam, logam, ya, kalau terkait. Oke, nah tadi saya berbicara tentang karakteristik jenisnya, kandungannya. Sekarang setelah kita tahu nih bagus menyambungnya karakteristiknya memenuhi syarat untuk bahan bakar, kemudian apa lanjutannya? Apa ya Bu CDU? Apa ya Bu CDU? Salah satu merek CDU adalah Shibata. Benar? Pernah benar? Salah satu merek CDU adalah Shibata. Kami pakai Shibata. Ya. Proses pemisahan secara fisis berdasarkan perbedaan titik gigi. Ada kata titik gigi di sini. Ya, pada saat dia gigi dia akan menghasilkan uap. Benar nggak uap? Fluida, cair ya, sepanjang cair. Ketika dipanaskan dia akan menguap. Ya, nah uap itu yang dikatakan fraksi. Ya, benar nggak? Ya, komponen di dalam suatu campuran minyak bumi pada kondisi tekanan atmosfer yaitu 350 derajat Celcius itu crude distillation unit. Dia memisahkan dengan menggunakan temperatur 0 sampai dengan 350 derajat Celcius. Itu panas banget ya begini. Ya, jadi sebelum dipanaskan dia sudah menghasilkan. Nah, ada lagi yang namanya istilahnya HPU. Apa maksudnya? CDU sudah menghasilkan suatu fraksi. Yang terakhir namanya light tapi gasolid ya. LPG. Kalau kita masak santan, itu dikasih air lagi, panas lagi. Mau ambil yang lebih banyak ya pasti keluar, benar nggak? Santan itu keluar tergantung dari tekanan air, benar nggak?
namanya HPU itu apa? Hah? HPU? Iya. Kalau saya sebutkan crude distillation unit, HPU high vacuum unit. Jadi dia menggunakan berapa? Temperaturnya yang digunakan? Di bawah 1. Iya, 1. Kencang lagi dia. Nah, sudah ditekan buat sudah habis, sisakan ampasnya saja. Benar nggak? Ampasnya itulah yang kita jadikan sebagai aspal. Makanya aspal itu nama warnanya hitam ya. Benar nggak? Benar nggak tuh? Pada saat orang muak merasa kasar. Ya kan itu tadi temperatur ini. Paham nggak sih? Oke, nanti saya coba. Nah, nih, ya. Ada sini. Ini ya, dengerin. Pada saat minyak bumi itu dimasak, ya, 0 derajat Celcius dia udah netes. Sampai 50 derajat Celcius itu adalah gas atau energi yang kalian pakai. Paham? Ya, jadi kalian pakai LPG itu jadi dari minyak. Kemudian 50 derajat dipanasin lagi 50 sampai dengan 85 derajat Celcius dia akan menghasilkan gas solid itu apa? Bensin. Kemudian belum ini bensin misalnya 100 mili dipanasin lagi 85 sampai dengan 105 itu yang kita namanya bensin. Apa? Kerosin apa? Iya. Tapi dia ready. Jadi apa sekarang? Aftur sama gas. Si dia untuk sama aftur ya. Oke, aftur itu untuk sur. Oke, kalau dia gas balik ya. Kemudian nah, ada beberapa ya, namanya ada HV itu LV light vacuum gas solid. Benar nggak? Light vacuum gas solid. Artinya kalau kita masukkan HV itu dia akan menghasilkan gas solid ya. Makanya ini terus di sini. Namanya HV. Suhunya berapa? Di bawah 1 atm. Nah sekarang ini gambar. Ini saya bilang tadi. Nih ya. Nih. Ya, ini adalah gambar yang akan saya jelaskan. Tadi saya bilang kenapa harus saya pakai boiler? Kenapa saya adakan gambar boiler di sini? Bahan bakunya siapa? Oil. Berarti kita bacanya dari oil turun ke bawah ya? Benar nggak? Kenapa ditaruh dalam oil? Kenapa? Biar kenapa? Biar bisa, dan dia bisa masuk ke dalam crude distillation. Gak mungkin orang pakai apa masukin seribu gitu kan, gak mungkin. Benar nggak? Maka dia harus dipanaskan lalu dia harus masuk ke dalam crude distillation. Nah, yang di sebelah sini tambah ini ya begini, ada gas, ada napkan atau termometer ya. Nah, kita tahu yang seperti apa? LPG. Ada yang namanya C3, C4, C1, C2 gitu ya. Pernah dengar nggak itu? Nah, kemudian bensin, minyak tanah, kerosin, rumah, oil, nah, lilin. Lilin itu yang disebut dengan wax atau parafin. Yang lain adalah resin.
Apa? Enggak, ada pertanyaan yang boleh silakan. Apa? Kalau jenis minyak berkedip, ya saya tanya. Misalnya saya ambil dari sumber A, ya di tahun 2023 saya ambil sumur saya. Pertanyaan saya tadi sama nggak? Prinsip kerjanya sama. Nah, sekarang operator tahu nggak maksudnya? Walaupun minyaknya dihasilkan dari satu sumur yang sama, tetapi pada saat minumnya berbeda kualitasnya. Paham? Ya, paham ya? Jadi ada minyak bumi yang dia banyak menghasilkan fraksi gas, kan fraksi ringan, minyak ringan. Ada minyak bumi yang diambilkan dari daerah B, dia banyak menghasilkan bensin. Ada minyak bumi ketika saya ambil dikit semua, tapi dia banyak mengandung bensin. Ada, ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya mau tanya. Ada? Oke, ya, itu dia yang pertanyaan boleh. Apa masalah? Apa dia? Gak apa-apa tanya kemarin. Oke dia. Gak apa-apa tanya kemarin. Oke dia. Kan awalnya administrasi dari awal dari turun awal itu kan administrasi yang disebut administrasi ruang lingkup ya. Iya. Nah, sekarang kalau dari aktif itu kan pakai administrasi yang atmosfer yang yang tidak di kampus kemarin. Sama-sama bisa kan ya. Iya. Sudah Sukri sama habis cara habis Apa dia dibuang? Itu sampelnya sampai mesti. Oh, siapa? Itu kan yang apa sih? Itu kan yang bumi kan? Itu bukan destilasi. Oh, kalau itu kali itu destilasi yang berbeda sama ini. Kalau ini dia menggunakan falsafah seperti ini. Kalau kali itu apa tujuan destilasi? Sebutannya. Iya, tapi tujuannya apa? Kalau kerosin kan dia sudah jadi bahan bakar kan? Endpoint, yang untuk lihat endpoint ini. Nah, jadi sama nggak ya? Pertanyaan saya tadi sama nggak? Prinsip kerjanya sama dengan Nah, sekarang ada apa? Ya, makanya saya kita nggak pakai saya berat. Kenapa? Karena kalau sampai ini ya, pernah melihat ekstraksinya, pernah melihat ekstraksi. Ekstraksi itu mengangkat suatu komponen yang ada di dalam suatu produk. Ya, misalnya kita yang namanya ekstraksi, kita mengangkat kandungan bahan bakar yang ada di dalam tubuh. Nah, sama kayak ekstraksi misalnya ini. Orang buat vitamin C dari jeruk, atau jeruk itu diekstraksi, nggak mungkin semuanya. Ekstraksi itu kita mengambil sesuatu yang menguntungkan dari suatu sampel. Kita mengekstraksi sama dengan ada ekstraksi. Dia mengangkat kandungan atau yang ada di dalamnya sama. Jadi distilasi yang kamu jelaskan, ya itu distilasi yang digunakan tidak semuanya atau istilahnya skala kayu kecil. Oke, ada lagi? Mari ada yang bertanyakan?
Oke, ya. Itu yang aku itu berarti itu pembatasan produk migas itu sampai C4 C2 ya. Gimana? 8, 12. C4, Ada C8. karbonnya sampai Iya. Kalau dia kan C1, C2, C3, C4. Kalau dia bensin C5 sampai 8. Oke, nanti saya jelaskan di pertemuan berlanjut ya. Para di sini. Oke, nih sekarang ini dari hasil pemotongan fraksi ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan arus pengolahan crude oil. Ya, arus pengolahan crude oil. Ini apa maksudnya? Siapa ini? Silakan saya kasih waktu 10 menit amati gambar. Ya, yang bisa silakan menceritakan arus awal dari mana sampai ke storage handling. Yuk. Ada supply loss, nanti saya jelaskan. Ada transportasi loss, artinya tidak menutup kemungkinan pada saat dibawa dia akan tumpah karena sifatnya merusak. Ya, apa? Siapa yang bisa menjelaskan itu artinya apa? Primary proses, secondary. Jadi primary proses itu adalah awal, secondary lanjutan. Ya, kalau mereka apa perbedaan primary proses sama secondary proses? Kalau secondary proses adalah proses lanjutan. Ya, misalnya saya masak nasi nih dari apa? Dari awal tuh di tanah ya, kemudian dimasukin ke dalam. Di dalam apa? Bukan. Kukusan, 2 kali tahapan ya. Nah, ini maksud saya 2 kali tahapan ya. Jadi dia tidak selesai sebagai proses ya. Dia akan menjadinya bahan sengaja ya. Di secondary proses baru dia bisa menghasilkan produk. Siapa bisa menjelaskan soal silakan. UPMS, siapa yang bisa baca ini ya? Crude minyak yang disimpan, yang sudah tersimpan, ya. Kan tadi minyak yang bisa dipisahkan melalui separator. Crude itu dimasukkan ke dalam storage. Kalau dia mau diolah, dia dibawa ke dalam proses pengolahan atau yang disebut dengan refinery unit. Kalau dia mau dijual berdasarkan minyak bumi, dia akan dibawa menggunakan transportasi mobil. Nah, minyak diolah di dalam processing primary, kemudian dilanjutkan ke dalam secondary. Buat apa maksudnya itu? Loading loss, transportasi loss, bisa di loss. Apa siapa yang tahu? Loading itu apa ya? Loading dimasukkan. Benar? Proses penyimpanan. Kemudian transportasi loss. Kemudian storage and handling loss. Apa maksudnya storage and handling loss? Storage and handling itu disimpan. Kenapa dia bisa loss?
Pengaruh tekanan. Ya, sudah. Primary proses itu apa? Proses C, DU. Kemudian KPU, ya. Nah, ada yang BBM, bakar minyak, non BBM, gas, ya. Oke, sampai sini ngerti? Insya Allah ya. Oke. Sekarang apa kesimpulan? Oke, apa? Nggak dibaca nanti kita lihat kesimpulannya. Baiklah, dari kesimpulannya, evaluasi minyak bumi merupakan suatu metode yang perlu dilakukan sebelum dilakukan pengolahan minyak bumi dalam skala besar yang nantinya akan menghasilkan suatu produk BBM maupun non BBM, di mana hasil evaluasi tersebut memberikan gambaran kualitas tersebut maupun kualitas dan kuantitas fraksi. Oke, jadi menurut kalian apakah penting mengevaluasi minyak bumi sebelum melakukannya pengolahan? Ya, saya kasih waktu 10 menit, silakan. Apakah penting mengevaluasi minyak bumi sebelum dilakukannya pengolahan dan penanaman? Karena saya mengingatkan kalian, apakah penting mengevaluasi minyak bumi itu sebelum dilakukannya pengolahan? Oke. Kalau sudah boleh kontak tangan. Kalau sudah, sama, iya sih. Penting nggak? Penting. Ya, tujuannya itu untuk mengetahui kandungan dan karakter dari minyak tersebut jadi orang jadi produk nantinya. Oke, jadi memang jadi dari evaluasi itu dia memberikan gambaran ya. Coba kalau tulis. Sangat penting itu yang pertama mengetahui komposisi awal minyak dulu. Setelah itu dapat menentukan juga metode apa yang bakal digunakan dan mengurangi juga menjaga keamanan juga ibu, mencegah masalah pasokan pada saat dilakukan pengolahan dan yang terakhir itu untuk menjaga standar kualitasnya. Oke, dia yang pertama itu kualitas ya. Mengetahui bagaimana karakternya, jenisnya, ya. Kalau Vigo, apa tuh menurut kamu seberapa penting dari pelajaran ini evaluasi yang itu seberapa penting? Penting
mengidentifikasi potensi risiko dan mengurangi dampak lingkungan dan meningkatkan keselamatan. Untuk meningkatkan keselamatan. Kalau Riko, penting Bu, karena setiap ini harus ada pengecekan jarak sampel, kemudian dan kesiapan sampel tersebut Bu. oke. Terus Yang memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi masalah, kekurangan atau ketidaksesuaian dengan standar yang ada. oke. Kesesuaian ya. Terus saya standar. Nah, ini adalah seperti yang saya bilang di awal bahwa setiap pertemuan selalu saya berikan tugas. Nah, karena ini adalah pertemuan ke-14, maka saya akan memberikan tugas kelompok yang nanti akan kita bahas bersama, ya. Jadi saya akan memberikan data pada kalian mengenai kualitas minyak bumi yang ada di suatu daerah, ya. Nanti kalian klasifikasikan minyak bumi senyawa hidrokarbon ini masuk ke jenis yang mana? Tadi kan ada 4 ya. Ada parafin, parafin, oke. Dari data ini kamu masukkan kemana jenisnya? Lalu ada gambaran sudah produk apa, fraksi apa yang pada bagian ini kan dihasilkan. Nah, ya. Lalu metode kimia analisa dalam proses pemisahan komponen. Metode apa? Ya, metode dengan menggunakan perbedaan titik atau fraksi. Yang kedua, apa yang harus kalian diskusikan? Analisa dari arus pengolahan oil tadi, ya, yang sudah saya share kalian. Lalu kira-kira menurut diskusi kalian per kelompok, permasalahan apa yang mungkin terjadi terhadap kualitas dan kuantitas minyak bumi saat proses pengiriman sampai ke pengolahan. Ada gambar di sini, ya. Karena apa? Kualitas orang ambil sampel itu harus dalam waktu 20 tahun sudah selesai. Kenapa? Udara itu bisa mempengaruhi tingkat kualitas. Makanya orang kalau mengambil darah manusia itu harus disediakan tes ya, disediakan apa? Stabilitas. Benar nggak? Makanya orang yang mengambil darah itu ya, dia bawa tas box mana-mana, dia punya tabung darah atau suhu darah yang sudah kondisikan. Nah itu ya, itu secara diskusi. Tugas diskusi ini itu harus berkelompok kalian kerjakan. Ya, satu kelompok itu berdiri sampai dengan 3 sampai 5 orang yang diskusikan. Nanti hasilnya akan saya tahu berapa nilai dari analisa kasus yang baru. Kemudian, nih ada tugas individu yang nantinya akan kalian kerjakan secara mandiri. Oke, boleh kalian silakan catat terlebih dahulu tugasnya sebelum saya menutup. Apa-apa ya, silakan kalian catat dulu tugas individu. Nomor 1, jelaskan prinsip kerja daripada investasi. Kedua, jelaskan manfaat dari masing-masing produk yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Yang ketiga, jelaskan tujuan dari dilakukan evaluasi minyak bumi. Yang keempat, ada gambarkan pola pemotongan fraksi minyak bumi. Yang kelima, mengapa senyawa hidrolitis itu harus dibersihkan? Metode pendeteksian minyak bumi. Jadi rakyat tanya sama minyak bumi.
Jadi perlu kalian tahu bahwa yang dianalisa itu oleh seorang analis tidak hanya bersifat banyak hal, ya. Di dalam industri tugas juga itu bukan hanya minyak bumi saja, melainkan ada istilah untuk pengurangan. Karena dengar ya, orang-orang analis. Silahkan dicatat dulu. Yang ada pertanyaan juga boleh langsung diajukan atau tidak jelas soalnya mulai langsung menjadi jelaskan.
Oke. Ada kendala? Ada mau ditanyakan boleh? Kita langsung bahas ya nanti ya. Kita sudah lagi. Sudah selesai? Vigo udah? Oke. Pakai lagi. Ya, saya panggil dari tugas ini. Yang nomor 1 silakan siapa mau coba. Jelaskan prinsip kerja distilasi. Sudah saya jelaskan ya. Apa? Angkat tangannya. Jelaskan prinsip kerja dari alat distilasi. Boleh silakan. Oke, sih. Berdiri boleh silakan. Saya memperbolehkan ya membuka HP silakan saja karena nanti tugasnya itu akan terkait sama data yang akan saya berikan di grup PA-nya kalian, ya.
distilasi setelah proses pemanasan kita ada penguapan. Saat yang mendidih menguap dan naik ke bagian atas distilasi. Alat distilasi umumnya melewati kolom distilasi. Terus kondensasi itu merupakan proses penguapan. Uap naik melewati kondensor di mana dia dididihkan dan dikondensasi kembali menjadi cairan. Setelah proses kondensasi kita ada proses pengumpulan, yaitu pengumpulan cairan hasil kondensasi tersebut didistilat, ditampung di wadah yang terpisah. Oke, bagus. Benar sekali ya jawabannya. Jadi dia berdasarkan sifat penguapannya ya. Kemudian ada lagi yang jawabannya berbeda, boleh? Dari isi tadi. Ada? Oke, yang nomor 2. Jelaskan manfaat dari masing-masing produk yang dihasilkan dari fraksi minyak bumi. Apa aja produk yang dihasilkan dari fraksi? Gas. Oke, sama. Bisa aja sama. Gak apa-apa ngomongnya. Jadi atau langsung dibacakan aja. Pertama itu gas, C1, C4, bahan bakar gas LPG, bahan baku petrokimia. Yang kedua ada nafta, C5 sampai C10, bahan baku industri petrokimia, plastik dan bahan kimia. Yang kedua ada bensin atau gasolin, bahan bakar kendaraan dan motor. Yang keempat ada minyak tanah, kerosin, bahan bakar pesawat terbang dan kompor minyak. Yang kelima ada solar, biasa disebut diesel, bahan bakar kendaraan diesel dan alat berat. Selanjutnya ada minyak pelumas, lubricating oil, pelumas mesin. Yang terakhir ada residu, aspal, parabin, aspal jalan, lilin dan bahan bakar industri. Oke, bagus. Oke, itu ya tadi ya berdasarkan karakteristiknya disebutkan, kamus Samuel, kemudian fraksi yang dihasilkan juga disebutkan. Sekarang nomor 3. Jelaskan tujuan dilakukannya evaluasi minyak bumi. Siapa yang mau coba? Tigo, oke. Oke, silakan Tigo. Tujuan dari dilakukannya evaluasi minyak bumi itu untuk menentukan kualitas minyak, mengidentifikasi potensi risiko, mengoptimalkan proses pengolahan, mengurangi dampak lingkungan, meningkatkan keselamatan dan menentukan nilai ekonomi. Evaluasi minyak bumi dapat memastikan bahwa minyak bumi digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Nah, siapa lagi yang jawabannya berbeda? Mengapa perlu evaluasi? Siapa yang mencoba? Silakan. Berdiri saja informasinya. Sama saja, sama bahwa memang perlu dilakukan evaluasi untuk melihat kualitas awalnya ya sebelum dilanjutkan fraksi atau bahan bakar. Selanjutnya itu adalah gambarkan pola pemotongan fraksi minyak bumi tadi ya sudah saya jelaskan bahwa dari CDU akan pindah ke PBB berdasarkan dari proses. Oke, selanjutnya adalah mengapa senyawa impurities harus dibersihkan di dalam minyak bumi. Siapa yang coba jawab? Mengapa senyawa impurities itu harus dibersihkan dan dalam minyak bumi? Kenapa? Ya. Karena senyawa biologis seperti sulfur, nitrogen, logam itu bersifat asam yang dapat merusak katalis dan terus dapat menyebabkan korosi. Korosi Itu menurunkan efisiensi proses. Oke, bagus ya.
Yang lain apa lagi? Mengapa korosivitas itu, kenapa senyawa UV itu harus kita buang atau harus kita dinginkan kondisinya di dalam minyak bumi yang harus diolah? Ada lagi yang jawaban berbeda selain korosivitas, kemudian apa namanya mengganggu proses katalisnya, ada juga. Jadi selain dijelaskan tadi, ada juga dampak untuk lingkungan yang seperti itu kan beberapa impurity seperti kandungan sulfur itu. Dan nitrogen. Bisa membentuk gas beracun saat dibakar itu, jadi dapat mencemari lingkungan. Yang terpenting dia dapat menentukan kondisi biodiesel ya. Kemudian bagaimana metode pendeteksian minyak bumi? Dari apa itu? Jadi metode pendeteksi minyak bumi itu yang pertama itu survei geologi, yang mana survei geologi itu untuk mengidentifikasi formasi batuan yang berpotensi penyimpan minyak di dalam tanah dan minyak bumi. Lalu ada geofisika, yang mana itu menggunakan gelombang suara untuk memetakan struktur bawah tanah atau seperti seismik. Nah terus itu ada link sumur, di mana link sumur itu untuk mengukur sifat fisik formasi batuan yang ada di dalam sumur. Itu lalu pengambilan sampel dan analisa laboratorium untuk menentukan kandungan minyak dan gas yang kita ambil di dalam sumur. Ada lagi alat pendeteksi itu memang kalau menggunakan metode dia menggunakan seismik. Seismik itu apa? Dia menggunakan metode gelombang besar. Contohnya air itu kalau tidak diganggu dia akan ada yang berkata pakai terjadi dia akan bergelombang. Nah gelombang itu banyak gelombang yang semakin tinggi, gelombang yang tinggi kan dengan magnet. Lalu ada istilahnya hydroton sama geoton. Ya, itu yang merupakan pendeteksi kalau hydroton dia ada di bawah air, geoton dia ada di dalam tanah dan darat ya. Oke, sampai sini mungkin cukup dulu pertemuan kita hari ini ya, karena memang waktunya sudah hampir habis. Ini pesan saya, materi ini menjelaskan apa fungsi kita sebagai analis terhadap industri migas. Artinya kita harus memahami bagaimana kualitas minyak bumi sebelum diolah. Ya, mulai dari karakter, fisiknya, kemudian perusak yang terkandung, kita harus memahami. Tidak luput bahwasanya analisa tidak hanya tiga saja, seluruh sampel yang akan diolah pasti akan dievaluasi, pasti akan dilihat dulu, ya. Itulah namanya fungsi dari seorang analis, ya. Yang penting itu konsisten, ya, bertanggung jawab dari data yang hasil kalian laporkan. Jadi memang benar sampel itu kalian periksa. Idealnya semata-mata di kemarin hasilnya pasti sama dengan ya, itu yang harus kalian lakukan. Kemudian untuk tugas diskusi, kalau kalian cari dulu dari data yang saya kasih, nanti saya kirim ke banyak. Kalian diskusikan, jangan lupa cari